Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast RP6 episode 3 ya Pak. Podcast yang akan menemani Anda menggali lebih dalam dunia UMKM. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Gunardi Wibowo selaku pemilik UMKM Rumah Nira yang telah sukses berinovasi dalam kemasan produknya berkat program Packfest dari Rumah BUMN Pekalongan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Gunadi atas kesediaannya berbagi cerita dan pengalamannya di podcast kali ini. Bapak Gunadi Wibowo, bolehkah Anda memperkenalkan diri tentang UMKM Rumah Nira secara singkat dan apa aja sih jenis produk yang Anda hasilkan dan apa yang membuat produk ini unik? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir di podcast sebagai cerita di RB Rumah BUMN Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Gunardi Wibowo. Saya pengelola UMKM Berkah Sidomukti. Sebenarnya nama UMKM-nya Berkah Sidomukti. Ya, harapannya agar usaha ini berkah, dan alamatnya ada di Sidomukti di Panjang Indah. Juga Sidomukti juga ada makna sih ya. Sidomukti itu kan. Kalau kita orang Jawa, mukti itu kan apa tuh? Mantap atau mungkin mulia gitu kan. Oke. Kayak Sidomukti kan nama batik ya. Iya. Ya, gitu. Terus kalau mengenai Rumah Nira itu brand. Ya, karena produk pertamanya itu berkaitan dengan gula aren yang bahannya itu nira. Jadi awalnya Rumah Nira gitu kan. Jadi kayaknya terus kayaknya biar pengucapannya enak, terus hasilnya Rumah Nira. Ya. Produknya ya. Ya. Terus saya sampaikan berkaitan dengan nira, berkaitan gula aren. Yang pertama adalah gula semut aren. Jadi itu gula aren yang dibentuk menjadi kristal. Jadi kadar airnya rendah gitu, jadi bisa bertahan beberapa lama dibandingkan gula aren cetak gitu. Berikutnya ada J-aren atau Jaren. Ini yang kemasannya ikut program Packfest ya, dibantu oleh Rumah BUMN Pekalongan. Itu campuran jahe dengan pemanis gula aren, gula semut. Jadi ini tinggal seduh. Konsepnya itu wetangan gitu sebenarnya gitu. Kalau untuk Bapak sendiri kira-kira motivasi apa atau apa yang menginspirasi Bapak akhirnya memulai usaha Rumah Nira ini gitu Pak? Baik. Awalnya saya adalah seorang karyawan, kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, berusaha untuk beberapa usaha. Sebelum ke Rumah Nira memang beberapa kali ada bidang yang lain, tapi tetap di perdagangan sih. Beberapa kali mencoba usaha, cuma belum berhasil. Kemudian diinspirasi lagi produk yang kira-kira dipakai tiap hari dan bisa berefek pada kesehatan. Kemudian inspirasi itu malahan awalnya dari istri. Istri menyarankan gimana kalau kita berusaha di perdagangan atau di pengolahan gula semut aren. Akhirnya kita cari informasi, kita belajar, ketemu dengan beberapa pihak yang sudah berkecimpung di situ, ya akhirnya mencoba itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan, dengan mudah-mudahan bisa terus berkembang. Bisa berbagi pengalaman yang paling berharga atau momen penting dalam perjalanan untuk membangun UMKM Rumah Nira ini Pak? Ya, kalau selama mengelola Rumah Nira ini, ya ini sih berkaitan dengan bagaimana kita dilatih dan dituntut untuk sabar dalam berusaha. Terus ya terus intinya terus bergerak, jangan menyerah gitu. Terus berusaha ya Pak? Terus berusaha. Itu memang mungkin kalau orang berusaha memang ya harus sabar dan terus berusaha gitu. Iya.
Karena gini Mbak Zau, ini kan bahan bakunya di dataran tinggi. Saya milih yang dataran tinggi, ada beberapa dataran tinggi, baik itu di Kabupaten Batang awalnya, terus akhirnya sekarang ketemu di Kabupaten Pekalongan, di daerah Petung, di daerah Ndoro, bahkan di Paninggaran. Oke. Dari segi cara untuk distribusi bahan baku atau mungkin bahan setengah jadinya itu kan juga butuh waktu. Dan lokasinya itu jauh dan agak sulit ya mintanya ya. Yaitu salah satunya di situ pun kita dituntut untuk tidak pantang menyerah gitu untuk melalui jarak yang jauh sama medannya agak susah gitu. Kalau menurut Bapak seberapa penting peran inovasi dalam usaha UMKM Rumah Nira milik Bapak ini? Ya, pada prinsipnya gula semut sendiri kan itu wujud sebuah inovasi. Bagaimana menciptakan produk pemanis gula aren, pemanis alami yang tadinya gula cetak agar bisa disajikan lebih praktis, daya tahannya atau masa ininya lebih lama ya, masa keluarnya lebih lama. Terus dalam proses packaging, dalam proses distribusinya juga mudah gimana gitu kan. Jadi inovasi kaitannya sama kemasan itu penting sih sebenarnya gitu. Selanjutnya untuk bagaimana sih Pak inovasi Packfast ini mempengaruhi penjualannya Bapak dan daya saing produk Rumah Nira yang ada di pasaran? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kami dari Rumah Nira sudah diikutkan di program Packfast Rumah BUMN Reform ya. Satu, manfaatnya buat kami secara biaya itu kan sharing cost ya. Jadi lebih ringan biayanya buat kami. Berikutnya adalah kebetulan kalau yang kali ini lebih tebal kemasannya. Jadi jauh lebih kuat gitu kan. Artinya fungsi kemasan sebagai wadah itu untuk mewadahi isinya, produknya itu jauh lebih bagus gitu. Oke. Terus sejauh mana itu bisa kemudian inovasi itu membantu kami, yang jelas membantu kami sih. Artinya dengan kemasan yang lebih bagus, lebih baik, lebih informatif, lebih menarik, itu lebih menarik minat pembeli. Ya. Seperti itu. Kalau dulu berarti kemasannya sebelum Packfast seperti ini? Kalau dari awal itu, ini sebelum ikut Packfast hampir seperti ini sih. Sudah hampir seperti ini sih. Cuman ini alhamdulillah sih kemudian ada logo rumah BUMN-nya, ada lebih tebal gitu. Cuman kalau dari perjalanan waktu, dari kami mulai usaha ini, Rumah Nira ini, awalnya adalah kemasan styling pouch yang bening, plastik. Ya, labelnya pakai stiker. Terus kemudian ini ajaran sama gula semut ya. Kemudian pakai kemasan yang styling pouch yang cetakan pabrik. Itu labelnya juga masih yang ada Windows-nya ya, yang kelihatan ada jendelanya warnanya itu. Kemudian kita coba untuk memberanikan diri untuk berinovasi menggunakan styling pouch yang full print ini. Alhamdulillah sih dari situ ada perkembangan dari segi cakupan pasar jauh lebih luas, dari volume penjualan juga lebih meningkat. Berarti Packfast ini tuh berpengaruh ya Pak ya di segi pemasaran? Ya alhamdulillah. Bagaimana sih kemasan produk Rumah Nira ini? Apakah ada berubah setelah mengikuti Packfast yang dari rumah BUMN Pekalongan ini Pak? Ya ada perubahan, jauh lebih tebal gitu kan. Cuman saya berharap sih ke depan bisa melakukan perubahan lagi.
Karena harapannya eh, biar semakin informatif, ada beberapa informasi yang mungkin ingin kami tambahkan di kemasan, juga mungkin secara corak biar konsumen juga tidak bosan, ada proses pembaruan, refreshment gitu, harapannya gitu sih. Cuman kayaknya ini betul masih proses sih. Oke Pak, kalau menurut Bapak sendiri kayak manfaat utama yang benar-benar paling dirasakan gitu Pak setelah TechFest ini tuh ada gitu, dan setelah Rumah Nira ini akhirnya ikut program TechFest Rumah BUMN Telkom Pekalongan, itu apa Mbak kayak manfaat yang Bapak benar-benar rasakan? Yang jelas yang pertama kalau dari segi biaya produksi kemasan kami terbantu karena ini kan sharing cost ya. Jadi sebagian dibantu sama program TechFest. Berikutnya dibantu juga dari segi ini kan karena kami itu jadi bindaannya RB Telkom, sering berinteraksi, sering muncul juga di Instagramnya RB Telkom gitu ya. Ya, alhamdulillah sih, insya Allah semakin banyak yang tahu produknya. Kalau dari segi volume jualan, alhamdulillah ada peningkatan. Bapak sendiri punya cerita unik atau pengalaman menarik yang Bapak alamin selama ini waktu mengikuti program TechFest dari Rumah BUMN Pekalongan ini? Oh ya, kalau saya secara keseluruhan overall, alhamdulillah kita dibantu ya. Jadi proses pendaftaran, terus kemudian kita dihubungi via WA, kemudian juga komunikasi dengan pihak vendor ya sebagai percetakan itu lancar. Cuman memang yang menarik itu karena mungkin pihak vendor kan banyak yang dikerjakan ya. Jadi memang harus lebih intens komunikasinya dengan pihak vendor sih. Alhamdulillah sih karena kita sudah punya desain sebelumnya, perubahannya cuma perubahan minor gitu, jadi nggak banyak proses di desain gitu. Terus ya cuman itu sih sering-sering aja komunikasi dengan pihak vendor gitu. Jadi tanya update atau progresnya proses pencetakan kemasannya gitu. Berarti adanya program TechFest ini tuh sangat mendukung gitu ya Pak ya untuk Bapak sendiri dan mungkin untuk UMKM binaan Rumah BUMN Telkom yang lain gitu ya? Ya, saya kira seperti itu. Jadi bagi yang mungkin belum punya kemasan yang seperti ini, standing pouch yang namanya paper metallized ya kalau yang ini ya, itu mungkin sangat membantu ya. Jadi kalau saya lihat sih semangatnya RP itu ada upgrade ya, peningkatan misalkan teman-teman UMKM yang sebelumnya menggunakan kemasan yang masih sederhana, yang masih plastik gitu, kok mungkin dinilai layak untuk ditingkatkan menjadi atau dirubah menjadi lebih bagus, lebih menarik, lebih informatif. Itu dibantu dengan program itu. Saya pikir sangat membantu bagi teman-teman yang dalam kali ini upgrade kemasan misalnya gitu. Jadi yang mungkin tadinya kemasannya plastik menjadi ini, saya pernah mengalami tahapan itu. Jadi yang tadinya plastik, tadinya standing pouch yang pabrikan itu, kemudian menjadi paper metallized, full print, full desain dari kita itu, jadi lebih percaya diri untuk memasarkan produk. Dan saya rasa semakin menarik kemasannya, semakin menarik konsumen, dan cakupan pasarnya jauh lebih luas, bisa seperti itu. Untuk dari Bapak sendiri, ada saran atau harapan khusus untuk program-program dokumen dari Rumah BUMN Pekalongan akan datang? Ya. Sebelum saran, saya apresiasi dulu langkah-langkah dan program-program RB BUMN Telkom Pekalongan yang selama ini
membersamai menemani teman-teman UMKM termasuk saya. Kalau harapannya sih mudah-mudahan program-program ini terus ditingkatkan, baik intensitasnya, terus secara kuantitas UMKM yang bisa diikutkan di program ini semakin banyak gitu. Saya rasa program semacam PEKPES ini sangat membantu. Oke Bapak, mungkin kita ada di sesi akhir podcast gitu ya teman-teman semuanya. Dan untuk Pak Gunadi sendiri mungkin ada saran atau closing statement gitu ya untuk pelaku UMKM yang lain gitu ya mengenai untuk para UMKM yang sedang merintis usaha mereka, terutama terkait dengan pentingnya kemasan produk gitu. Mungkin teman-teman UMKM yang produknya kemasannya mungkin masih sederhana gitu ya, atau tidak memikirkan kemasannya untuk mengikutkan program PEKFES ini gitu. Mungkin ada closing statement dari Bapak atau mungkin berbentuk saran juga gitu untuk teman-teman UMKM yang lain. Baik, saya cerita aja bagaimana kemudian kemasan itu sangat berpengaruh untuk perkembangan usaha kami. Jadi perubahan kemasan atau upgrade kemasan itu penting bagi rekan-rekan UMKM yang berharap bisa upgrade kemasan dan dirasa itu perlu. Saya pikir perlu sih komunikasi atau mungkin bertanya dengan teman sama yang lain atau berkomunikasi dengan pihak RP Telekom ya. Dan mudah-mudahan ada program sejenis ini di kemudian hari yang bisa diikuti gitu. Yang kami pegang adalah bahwa kemasan salah satu yang perlu dipikirkan adalah kemasan yang bagus gitu. Kemasan yang sesuai fungsinya untuk memadai produk, mengamankan isinya, mengamankan produknya, terus membantu proses distribusinya, terus istilahnya mudah dibawa, mudah di packing gitu kan. Kemudian menarik dan informatif itu sangat membantu dalam proses penjualan produk. Terima kasih Pak Gunadi. Untuk Bapak Gunadi mengakhiri sesi kali ini, bisakah Bapak memberikan satu kata saja untuk Rumah BUMN Pekalongan? Satu kata ya? Iya, satu kata. Satu kalimat ya? Okay. Oh iya, nggak mau, terserah. Satu kata aja ya? Iya Pak. Responsif. Pakai artinya nggak perlu ya? Selamat iya. Boleh dari. Responsif itu kalau yang pernah saya baca itu artinya itu nilai yang terwujud dalam perilaku yang menggambarkan atau mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, terus suportif. Intinya yang membantu lingkungan. Kalau kami kan berarti kan di UMKM ya. Jadi memang kami rasa RP Telekom Pekalongan selama ini sangat suportif, sangat kooperatif, sangat proaktif dalam membantu membersamai mengembangkan rekan-rekan UMKM gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak di RP Telekom Pekalongan yang telah membantu kami, utamanya dalam program PEKFES ini dan juga di kegiatan dan program lainnya. Sama-sama Bapak. Buat teman-teman semuanya mungkin yang belum tahu nih, kalau produk Rumah Nira ini kira-kira sudah dipasarkan lewat mana saja Pak, supaya mungkin teman-teman di rumah mau membeli gitu ya. Ya, jadi kami ada di saluran offline dan online. Online-nya kami di Shopee, di Rumah Nira Palm Sugar tokonya. Kalau di offline-nya kami ada di beberapa mitra toko, di toko oleh-oleh, di beberapa minimarket, terus di toko bahan roti, itu Jaya Aren dan juga Gula Semut Aren, GSA Rumah Nira.
Oke, jadi buat teman-teman di rumah yang mau beli produk dari Rumah Nira ini sudah tersedia di offline dan juga online store-nya gitu ya. Jadi jangan khawatir, tinggal search aja di Shopee, nanti tinggal check out gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga udah banyak sharing tadi pengalaman yang luar biasa untuk para pelaku UMKM juga gitu ya. Semoga cerita inspiratif dari Pak Gunadi dapat memotivasi para pendengar untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya Bapak.